Satu kelompok 10 orang ya? Hmm. 11, Bu. 11. Berarti kurang 1. Satu kelompok berapa orang Ibu Muli? 11, Bu. 11. Kurang 1 Ya. berarti ya? Ya, ini kemarin ada yang kecelakaan, Bu. Tapi kondisi yang kemarin dia bisa ikut. Hari ini Pak Ketua sudah hubungi tadi, menunggu informasi, Bu. Dia kecelakaan. Ya. Kecelakaan dan bagaimana kondisinya? Oke. Ya. Kasihan berarti kalau tidak bisa ikut terus. Ya. Mestinya bisa Sementara dihubungi, Bu. Maksudnya biar sambil duduk ya, sambil baring, sambil duduk mendengarkan. Ya, kita mulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tidak lupa saya selalu senantiasa mengajak Bapak Ibu untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan saat ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Provinsi Sulawesi Tengah Angkatan 105. Baik Bapak Ibu, saya selalu berpikiran bahwa semua kejadian di dunia ini tidak ada yang direkayasa, semua adalah atas izin Allah, dan tentu saja keberadaan kita di sini, pertemuan kita di sini juga tentu saja atas izin Allah. Karena kalau tidak pasti saya mungkin tabrakan-tabrakan ya jadwalnya, dan saya mungkin di tempat lain. Tapi atas izin Allah kita bertemu di sini, dan saya berharap pertemuan kita ini ada manfaat bagi kita semua, baik dalam hal apapun ya. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi manusia lebih baik, dan dari pertemuan ini saya berharap juga Bapak Ibu di sini, saya harap ibarat gelas itu setengah penuh ya, jangan terlalu penuh, nanti kalau penuh tidak ada akan yang bisa masuk tertampung di dalam gelas itu. Jadi kalau masih ada tempat, jadi apa yang kita sampaikan dalam pertemuan ini bisa ada yang biar cuma setetes tertinggal di dalam gelas tersebut. Jadi tidak tumpah semua ya. Jadi kalau yang kita bicarakan di sini tumpah semua, berarti tidak ada yang terekam di dalam memori Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, di sini kita mengawali agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN, dan Bapak Ibu sudah melewati agenda 1. Agenda 1, sikap perilaku bela negara, yang terdiri dari 3 modul, wawasan kebangsaan bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Bapak Ibu sudah lalu itu kemarin, dan hari ini kita mulai di nilai-nilai dasar PNS, yaitu core value. Core value-nya adalah berakhlak. Ya, berakhlak. Berarti ada 7 modul yang Bapak Ibu baca di dalam materi ini. Dan saya berharap Bapak Ibu sudah baca semua itu di MOOC, bukan hanya 1 kali, tapi mungkin berulang-ulang kali. Dan tidak tahu ya, saya kalau materi itu harus saya baca minimal 3 kali. Baru bisa lulus dapat A gitu ya. Kalau cuma mau dapat C, saya cuma lihat judulnya. Tidak ya, tidak mungkin lihat judul langsung tahu isinya. Memangnya ahli nujuk. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu adalah termasuk orang-orang yang tidak malas membaca, sehingga buku itu bisa dibaca habis. Ya, baik Bapak Ibu, saya ingin dulu menyapa Bapak Ibu dan melihat atau mendengar kesiapan dari Ibu, siapa Ibu? Raiti. Tidak keluar suaranya. Maaf. Keluar suaranya, mudah-mudahan bisa keluar ini.
Coba dites. Bu. Sudah tahu nama saya dan saya bisa baca Bapak Ibu, tapi saya ingin tahu juga Bapak Ibu dari mana dan tugasnya di mana gitu ya. Di samping saya mau tahu kesiapan alat-alat ini. Ibu Brady mungkin di restart ya, di restart laptopnya dan gunakan boleh pakai HP kalau memang tidak keluar suaranya. Saya pernah alami tidak keluar suara, saya restart akhirnya bisa keluar ulang suara. Dan untuk supaya tidak terputus, Ibu mungkin buka juga dulu di pakai HP ya, pakai HP. Ya. Baik Bapak Ibu, saya Widya Iswara ya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah sekitar sudah hampir 12 tahun saya menjadi Widya Iswara dan kami mengikuti uji kompetensi sebelum bisa berhadapan dengan para peserta baik Latsar, PIM ya, baik PKP maupun PKA. Jadi bisa berhadapan dengan para peserta yang mengikuti uji. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin mengenal Bapak Ibu. Ya, pertama Pak Jimli Hanser, silakan memperkenalkan diri. Selamat pagi, Ibu Vivi, Ibu Muli dan teman-teman. Ada nih ya. Asalnya dari mana Pak Jimli? Asal dari Palu Palu. Ya. Oke, berarti memang orang Palu membangun Palu. Ya. Selanjutnya Ibu Putri Jelita. Baik, terima kasih Bu Vivi. Salam kenal Bu. Saya namanya Putri Jelita, biasa dipanggil Putri. Ahli pertama medik veteriner di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, asal dari Makassar. Asal dari mana? Makassar, Bu. Makassar. Baru berarti di sini dengan keluarga? Sendiri, Bu, merantau. Sendiri, oh merantau ya. Mudah-mudahan kerasan ya tinggal di Palu. Dan apa namanya, sekali lagi apapun kejadian dunia ini tentu saja atas izin Allah. Kenapa Ibu ada di sini berarti Ibu memang apa namanya, semoga memberikan manfaat ya. Pasti ada rencana Allah yang luar biasa ketika Ibu diterima di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Oke, terima kasih Ibu Putri dan selanjutnya Pak Muhammad Rizkan Setiawan. Nanti tidak boleh lagi nama disingkat ya, Muhammad katanya ya, setahu saya. Oke. Ya. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan Setiawan. Saya sekarang bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk sekarang saya bertugas di UPT Proteksinya, dan saya jabatan sekarang sebagai ahli pertama pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Organisasi OPT. Iya. Pengendali OPT. Ada siapa ya kemarin saya lupa. Ya, asalnya dari mana Pak Rizkan? Dari Palu, Bu. Palu, Pak. Palu ya. Oke, luar biasa orang Palu. Kerja baik-baik Pak ya, jangan korupsi. Ya, siap Bu, siap Bu. Ya, bangun daerah ini supaya maju ya, supaya apa namanya nanti setaraf dunia itu ya. Jadi supaya apa namanya luar biasa ini Kota Palu kalau dikembangkan. Amin. Oke, terima kasih Pak Rizkan. Selanjutnya Ibu Nur Faisah. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi. Perkenalkan saya Nur Faisah. Jabatan saat ini ahli pertama apoteker di Rumah Sakit Undata Palu. Asal saya dari Palu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Faisah. Luar biasa ini ya. Banyak putra-putri daerah ini. Selanjutnya Pak Andre Kusuma Putra. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andre Kusuma Putra. Panggilan Andre, jabatan analis infrastruktur, bekerja di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan. Terima kasih Bu. Andre dari mana Pak Andre? Asal Palu. Oh Palu ya, oke.
Baik, terima kasih Pak Andre. Selanjutnya Ibu Mas Riani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Nama saya Mas Riani, biasanya dipanggil Riri. Jabatan saya sekarang analisis budidaya perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Asal saya dari Palu. Dari Palu. Iya. Oke. Palu, membangun kota Palu. Oke, terima kasih Ibu Mas Riani. Selanjutnya Ibu Ari Hendarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Vivi dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Ari Hendarti. Penempatan saya di Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan jabatan Analis Obat dan Makanan. Asal saya dari Jawa Timur, Ibu. Terima kasih. Asal dari mana? Jawa Timur, Ibu. Jawa Timur. Terus ini merantau ini ya? Iya, betul, Ibu. Oke, mudah-mudahan betah ya. Sekali lagi pasti ada rencana yang luar biasa sehingga Ibu diterima di sini. Oke, terima kasih Ibu Ari. Ya, selanjutnya Pak Arif Gunawan. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Gunawan Karima, biasa dipanggil Arif. Saya di Dinas Tanaman Pangan dan Agrikultura Sulawesi Tengah. Sekarang ditempatkan di unit pelaksana proteksi tanaman di Sidera, Bu. Saya kali pertama pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Terima kasih, Bu. Asalnya dari? Asal domisili Palu, Bu. Asal domisili Palu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Ibu siapa ini? Surni Nasrun. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, Bu, nama saya Surni Nasrun. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Jabatan saya sebagai ahli pertama perawat. Saya berasal dari Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Sigi. Oke. Jadi tinggalnya di mana? Di Sigi? Iya, di Palolo, Bu, di Sigi. Di Palolo. Waduh, tiap hari ke? Ya, saya sekarang ada di Palolo, Bu. Oh. Oke, baik. Terima kasih. Yang penting jangan terlalu jauh ya dari Palolo ke tempat tugasnya. Iya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu siapa ini? Siapa namanya? Di Breiti atau siapa namanya? Oke, silakan. Bu. Selamat pagi Bu Vivi. Assalamualaikum. Ya, pagi. Nama saya Breiti Maningir. Sehari-hari dipanggil Titin, Bu. Saya berasal dari Tenposo, Bu. Khususnya Lorepiore, Napu, Lembah Napu. Saya bekerja di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersama-sama Pak Arif dan Pak Rizkan di penempatan UPT Proteksi, Bu. Ahli pertama pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Terima kasih. Oke. Tapi tinggalnya di mana? Sekarang? Di Palu, Bu. Palu di ya. Oke. Saya kira dari Poso tiap hari ke ini ya, ke Sidera. Ya, terbang bawa pesawat sendiri. Oke, baik. Bagaimana Pak? Siapa yang Pak? Ketuanya Pak siapa? Pak Arif ya? Yang menghubungi yang sakit. Belum ada informasi yang sakit. Bu Muli, belum ada lagi berita yang sakit. Mohon izin Bu, belum ada Bu. Saya mau coba japri dulu. Iya, oke. Baik, terima kasih. Kasihan ya, maksudnya biar cuma absennya ada gitu ya, dia mendengarkan. Oke. Dan Ibu Titin, perangkatnya disiapkan ya, karena pasti akan dipakai terus, dan kalau dari HP kayaknya nggak bisa share screen, jadi harus laptopnya memang harus siap gitu. Baik, Bapak Ibu, di agenda 2 ini, yaitu nilai dasar PNS, seperti saya sampaikan tadi ada 7 modul ya. Ini kenapa ada core value baru dari PNS ini, karena dilihat dari kenapa nilai-nilai organisasi semua kementerian itu berbeda ya. Kenapa berbeda? Sedangkan kita sehingga akhirnya membuat pelayanan kepada publik itu berbeda. Sehingga kemudian Bapak Presiden meluncurkan ini ya, core value yang baru untuk semua PNS. Jadi semua kementerian menggunakan ini, yaitu berakhlak. Itu supaya standar pelayanan itu sama semua,
Jadi bukan hanya yang nilai organisasinya beda sehingga pelayanannya berbeda. Jadi semua PNS tentu saja orientasinya adalah pelayanan. Karena fungsi PNS adalah sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan rekan dan pemersatu bangsa. Itu ya. Jadi dari keprihatinan tentang bagaimana pelayanan di Indonesia, pelayanan publik di Indonesia dengan core value tiap organisasi itu berbeda-beda sehingga kemudian sekarang disatukan. Kalau dulu waktu Latsar CPNS yang tahun lalu kita menggunakan yang ini ya, nilai-nilai dasar aneka, ya, akuntabel, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan kemudian sekarang menjadi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, jadi dari 7 modul ini saya ingin Bapak Ibu menyampaikan seberapa pemahaman Bapak Ibu terkait dengan 7 modul tersebut. Ya, silakan. Jadi karena waktunya cuma 2 JP gitu ya, jadi saya minta dirangkum satu kali pemahaman tentang bagaimana ke-7 modul tersebut. Bagaimana berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan sebagainya. Baik, silakan dipersiapkan, dikumpulkan lagi memori dari hasil membaca di modul di MOOC. Yang sudah siap menjawab raise hand. Kalau tidak berarti saya tunjuk. Silakan Pak Andre Kusuma Putra. Baik Bu, terima kasih. Pemahaman saya setelah mempelajari modul, intinya core value ASN yang baru ini berakhlak, akronim dari kepanjangan dari BER. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, di mana kita itu sebagai ASN harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, prima, untuk kepuasan masyarakat. Kemudian yang berikutnya A, akuntabel, itu kita bisa bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan, kita bisa diaudit dan segala macam. Kemudian selanjutnya berakhlak K, kompeten. Artinya kita terus belajar mengembangkan diri, mengembangkan kapabilitas kita untuk dapat menjadi ASN yang profesional. Kemudian selanjutnya H, harmonis. Harmonis ini kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi kalau istilah lainnya saya bisa bilang bersinergi, seperti itu. Kemudian berakhlak L, loyal, itu berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi loyal kata lainnya juga setia, seperti itu. Kemudian adaptif. Jadi adaptif ini kata kuncinya itu inovasi. Jadi selalu siap menghadapi tantangan maupun perubahan yang ada, seperti itu. Kemudian yang terakhir K, kolaboratif, ini membangun kerjasama yang sinergis. Seperti itu Bu, pemahaman saya mengenai akronim berakhlak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Andre. Selanjutnya, ada lagi yang raise hand? Oke, Pak Arif Gunawan Karima. Yes. Baik Bu, terima kasih. Jadi berdasarkan apa yang kami pahami dari MOOC kemarin tentang agenda 2, seperti yang Ibu katakan tadi, sebelumnya kan core value ASN itu aneka, kemudian berganti menjadi berakhlak. Mungkin sama seperti apa yang dibilang dengan Pak Andre tadi,
yaitu mulai dari berorientasi pelayanan, ya bagaimana cara kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mendapatkan kepuasan yang prima, tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Artinya setelah kita memberikan kepuasan, artinya kita terus mengembangkan pelayanan kita seperti itu. Kemudian ada akuntabel, seperti katanya, yaitu dengan melaksanakan tugas tanggung jawab. Kemudian ada integrasi kita sebagai dalam melaksanakan tupoksi kita. Kemudian ada integritas barangkali ya, bukan integritas. Kemudian ada kompeten. Nah, bagaimana kita mau belajar, mau mengembangkan diri kita supaya terus memberikan kontribusi yang terbaik. Kemudian ada harmonis. Ya, dari dasar katanya harmonis artinya kita menciptakan lingkungan kerja kita antara mungkin teman sesama kerja kita ataupun kepada masyarakat. Menciptakan lingkungan yang harmonis, yang rukun, ramah dan tamah seperti itu. Kemudian ada loyal. Dari dasar katanya loyal artinya kita memberikan apa yang kita punya, dedikasi kita, misalnya tanggung jawab kepada pimpinan seperti itu, ataupun kepada bangsa dan negara seperti itu. Kemudian ada adaptif. Nah, artinya kita mampu mengembangkan diri kita atau menyesuaikan diri kita terhadap perubahan-perubahan yang ada pada modul pada agenda 1 kemarin, yaitu tentang analis isu-isu kontemporer seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kolaboratif. Artinya ya kita mau terbuka, bekerja sama dengan orang lain dan tidak menutupi diri, serta kita selalu memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mungkin hanya itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu Mas Riani. Dibuka dulu suaranya, Ibu. Iya, Ibu. Maaf, Ibu. Ya. Dari yang saya baca kemarin di MOOC Ibu yang tentang berakhlak, yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Di sini kita bagaimana caranya kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta melakukan perbaikan tiada henti. Ya, terus untuk akuntabel, kemudian ada akuntabel, yaitu bagaimana kita menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya ada kompeten, yaitu bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi diri kita untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan membantu orang lain untuk belajar. Dan yang selanjutnya, Ibu, ada harmonis, yaitu bagaimana kita menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Di dalam berakhlak ada loyal. Loyal itu bagaimana kita memegang teguh ideologi Pancasila, undang-undang, dan setia kepada NKRI, serta bagaimana kita menjaga nama baik ASN. Selanjutnya, Ibu, ada adaptif. Di sini adaptif itu poinnya adalah kita terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas yang kita miliki. Serta ada kolaboratif. Kolaboratif itu yang saya tangkap itu yaitu bagaimana kita memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu Mas Riani. Selanjutnya, saya sapa dulu yang baru masuk. Silakan memperkenalkan diri. Ya. Saya bicara ya. Ya, terima kasih, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Soalnya tadi jaringannya, Bu, baru ada, Bu. Ya, oke. Silakan Terima kasih. memperkenalkan diri ya. Selamat pagi. Ya, pagi. Perkenalkan, Bu, nama saya Francois Frederick Ampuh. Ya, asal saya dari Sulawesi Selatan. Jabatan saya saat ini analis mutu hasil perikanan
di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Pak Anu Francois ya, Francois. Ya, Bu. Ya, jadi saya minta maaf, maksudnya dalam keadaan sakit Bapak tetap harus ikut gitu ya, karena kalau tidak nanti Bapak kasihan ya, rugi gitu ya, sudah masuk. Ya. Jadi mungkin bisa ditahan kalau sakit ininya, jadi bisa Bu, bisa Bu, bisa ya. Oke, baik. Saya enggak maksa sih, tapi maksudnya kasihan ya, maksudnya sudah masuk di apa namanya nanti, karena kalau Bapak ikut sendiri bayar, kalau ini kan dari instansi ya, dari pemerintah dibayarkan. Iya. Tapi kalau tidak, kalau Bapak ikut mandiri ya, jadi apapun gitu ya, jadi harus ikut terus. Bisa Bu, bisa Bu, bisa. Ya, oke ya. Jadi saya minta maaf. Cuma masalah jaringan tadi Bu. Oh ya, oke. Saya takutnya jangan nanti dibilang saya tidak berkemanusiaan gitu ya. Tidak Bu, biar dari kemarin bisa juga, dari kemarin bisa ikut. Ya, oke. Baik, terima kasih. Terima kasih, selanjutnya, Bu. Ya, selanjutnya. Tidak ada yang raise hand lagi? Dan tidak apa-apa, yang kalimat berulang-ulang tidak apa-apa, karena ini kan pemahaman masing-masing, tadi kata-katanya nanti keluarnya beda. Saya ingin mendengarkan seberapa pemahaman Bapak Ibu terkait dengan agenda 2. Silakan Pak Dr. Jemli Hansel. Ya, terima kasih Bu Vivi. Jadi untuk pemahaman saya itu kalau dari berorientasi pelayanan, itu artinya kita sebagai ASN bisa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima atau yang terbaik kepada masyarakat sampai bisa memenuhi harapan dari masyarakat. Kemudian untuk akuntabel, itu artinya bisa bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh atasan atau oleh organisasi. Kemudian kalau kompeten berarti harus mengembangkan terus kemampuan kita, baik secara formal atau informal. Kemudian untuk harmonis itu bisa bekerja sama dengan rekan, kemudian juga dengan antar organisasi atau lembaga, serta memiliki sikap saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Kemudian untuk loyalitas itu adalah selalu mengutamakan kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Kemudian untuk adaptif adalah selalu bisa menghadapi perubahan di lingkungan strategis dan juga bisa terus memiliki keinginan untuk berinovasi, memberikan ide-ide yang baru, dan kolaboratif juga membangun kerjasama yang sinergis. Kemudian jadi tujuan dari semuanya itu adalah berakhlak ini untuk membentuk karakter dari ASN, juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja dari ASN, terutama dalam jangka panjang di organisasi masing-masing. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya Ibu Putri Jelita. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Vivi. Untuk poin pertama yaitu berorientasi pelayanan merupakan salah satu core value dari ASN berakhlak, di mana yang saya maknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Lalu selanjutnya akuntabilitas. Akuntabilitas ini sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun kedua hal ini berbeda, di mana pada dasarnya responsibilitas ini kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas ini kewajiban mempertanggungjawabkan yang harus dicapai. Lalu poin yang ketiga yaitu kompetensi diri, di mana kita sebagai ASN diharapkan untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Lalu untuk poin harmonis, kita harus mengidentifikasi potensi disharmonis dan menganalisis strategi dalam mewujudkan suasana harmonis yang dimana diterapkan dalam kehidupan ber-ASN di lingkungan kerja maupun dalam bermasyarakat. Lalu poin untuk loyal, sikap loyal seorang ASN dapat tercermin dari komitmennya ketika melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika diangkat menjadi PNS. Lalu untuk poin adaptif, di mana para ASN dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, berlaku adaptif, serta
tindak proaktif. Selanjutnya poin terakhir yaitu kolaboratif, yang dimana merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. Sekat-sekat birokrasi yang merangkurung birokrasi pemerintah saat ini agar dapat bisa dihilangkan, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Putri Jelita. Selanjutnya, Pak Muhammad Rizkan. Baik, Bu. Terima kasih. Dari core value berakhlak yang saya pahami, yang pertama yaitu di mana berorientasi pelayanan. Di sini kita melakukan komitmen pelayanan prima. Sebagai contohnya melakukan pelayanan semaksimal mungkin kepada, kalau sesuai institusi saya itu kepada petani, Bu. Kemudian akuntabel, di mana di sini kita bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan fungsi pokok dari pekerjaan kita, Bu. Selanjutnya kompeten. Kompeten di mana kita selalu mengembangkan diri sesuai dengan jabatan yang diemban. Kemudian harmonis, di sini kita bisa bersinergi dengan baik dengan atasan maupun sesama rekan-rekan kerja. Kemudian loyal, kita di sini diharapkan bisa setia kepada negara, bangsa, dan selanjutnya kita setia juga kepada atasan. Kemudian adaptif, di sini kita dapat menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan yang terjadi di lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat. Yang terakhir, kolaboratif, di mana kita dapat bekerja sama dengan rekan kerja dengan tidak memilih-milih baik dia dari agama apa dan suku apa. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Muhammad Rizkan Setiawan. Selanjutnya, Ibu Ari Hendarti. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan berakhlak, yang pertama adalah berorientasi terhadap pelayanan, di mana ada beberapa unsur penting bahwa kita sebagai penyelenggara pelayanan publik, baik itu kita sebagai ASN ataupun birokrasi, itu memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan, baik itu masyarakat, stakeholder maupun pihak swasta, dengan unsur terpenting adalah kepuasan. Di mana pelayanan yang kita bisa berikan itu bersifat partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminasi, mudah, murah, dan efektif, efisien. Untuk yang kedua, akuntabel, di mana itu adalah kewajiban kita dalam bertanggungjawabkan segala tindakan yang kita lakukan, di mana kaitannya sangat tinggi terhadap integritas. Integritas di sini adalah jujur, bentuk pribadi yang akuntabel itu sendiri. Di mana mungkin fungsinya adalah kita bisa dengan integritas dan akuntabel tadi mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan efisien dan efektivitas dalam bekerja. Kemudian untuk yang ketiga ada kompeten, kita terus-menerus belajar dan meningkatkan kapabilitasnya karena memang ilmu tidak statis, sifatnya terus berkembang. Begitu juga dengan tantangan di luar. Kemudian untuk harmonis, kita saling peduli dan menghargai perubahan. Kemudian untuk loyal, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, bersifatnya kita berinovasi terus-menerus, menyesuaikan diri. Kemudian untuk yang terakhir adalah kolaboratif, kita membentuk kerjasama yang sinergis dan juga memberikan kesempatan berbagai pihak untuk dapat berkontribusi dengan tujuan yang sama. Sekian, Ibu. Terima kasih kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Ari. Selanjutnya, Pak Francis. Oke, terima kasih, Bu. Jadi kalau menurut saya tentang core values ASN berakhlak itu yang pertama berorientasi pelayanan, yang kita tahu mungkin kasih dekat speakernya ini Pak, mic-nya supaya ya. Mic-nya ya. Kedengaran, Bu? Ya, sekarang baru kedengaran, ya. Oke, jadi Bu, yang pertama menurut saya berorientasi pelayanan, mengingat fungsi dari ASN itu sendiri yang salah satunya adalah pelayanan publik. Ya, kita harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kita mampu memahami dan memenuhi kebutuhan Kasih dekat masyarakat. Begini, Pak. Bapak kalau jauh ya. Ya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua itu Bu, akuntabel, itu melaksanakan tugas kita sebagai ASN dengan sikap yang jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, serta menggunakan kekayaan
barang milik negara secara bertanggung jawab. Yang ketiga, kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri Bu untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Yang keempat yaitu harmonis, yaitu menghargai setiap perbedaan apapun latar belakangnya dan suka menolong sesama teman kerja. Yang selanjutnya yaitu loyal, yang menurut saya itu loyalnya setia diserta pemerintahan yang sah. Selanjutnya Bu, itu adaptif. Adaptif itu adalah cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan sehingga kita terus berinovasi terhadap dan mengembangkan kreativitas. Selanjutnya kolaboratif, itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka untuk dalam hal bekerja sama. Sekian dan terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Fransoy. Selanjutnya, Terima kasih, Bu. Ya, Ibu Nurfaisah. Baik, terima kasih Ibu. Di sini ada di agenda 2 mengenai core value ASN, yaitu berakhlak, di mana yang pertama itu adalah berorientasi pelayanan. Di sini kita harus bisa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu dengan selalu ramah, cekatan dalam memberikan pelayanan untuk menimbulkan kepuasan kepada masyarakat. Kemudian ada A, yaitu akuntabel. Ini kita harus bisa melaksanakan tanggung jawab dan dalam pekerjaan kita dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan. Kemudian ada K, yaitu kompeten. Kompeten di sini kita harus bisa selalu untuk belajar terus-menerus dan untuk meningkatkan kemampuan diri kita sehingga pada saat nanti ada perubahan kita tidak kagok untuk menghadapi perubahan itu. Kemudian yang selanjutnya ada H, yaitu harmonis. Di sini kita harus bisa saling peduli, saling menghargai pendapat orang lain, dan bisa juga saling membantu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada adaptif. Adaptif di sini kita harus bisa selalu berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Karena pada masa sekarang ini perubahan sangat sering terjadi, sangat cepat terjadinya. Jadi kita harus tetap bisa mengikuti perubahan yang terjadi itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada loyal. Loyal di sini yang saya pahami itu berkaitan dengan salah satu nilai bela negara, yaitu rela berkorban. Karena kita harus bisa mementingkan masyarakat, bangsa dan negara dibanding di atas kepentingan diri kita sendiri. Yang terakhir itu ada kolaboratif. Di sini maksudnya kita harus bisa membangun kerjasama yang sinergis, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya rasa itu saja Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Nurfaisah. Selanjutnya Ibu Surni Nasrun. Baik, terima kasih Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang sudah saya dapatkan di agenda 2, yaitu tentang berorientasi pelayanan atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, di mana di situ adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu kita ASN. Terus nilai yang kedua, akuntabilitas itu adalah kewajiban kita individu atau kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab terhadap amanah yang dipercayakan. Kemudian ada nilai yang ketiga, kompeten, itu adalah kemampuan kita yang harus dikembangkan. Itu harus memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kita. Kemudian yang keempat itu harmoni. Harmoni di sini artinya kerjasama yang sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu atau kesatuan yang luhur. Kemudian yang kelima ada loyal. Loyal di sini artinya itu setia pada organisasi, terlebih lagi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keenam itu adaptif. Adaptif di sini adalah
salah satu sikap yang harus kita miliki untuk bertahan hidup dalam menghadapi segala perubahan lingkungan atau terhadap ancaman yang timbul. Kemudian ada yang ketujuh yaitu kolaboratif. Kolaboratif di sini artinya itu proses yang harus kita lakukan bersama untuk mencapai atau interaksi yang dilakukan untuk yang saling menguntungkan. Baik, itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Surni ya, Surni Nasri. Selanjutnya terakhir, Pretty Maningir. Oke, mohon maaf sekali lagi Bu, saya lagi berusaha juga masuk Bu, pakai laptop. Kalau menurut saya Bu, berorientasi menurut saya berakhlak itu yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Seorang ASN dituntut untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat. Kemudian akuntabel sebagai sikap kita sebagai ASN, jujur dan bertanggung jawab, memiliki sikap disiplin. Jaringannya ya. Jaringannya. Oke, tak kancing. Saya punya jaringan atau Ibu Titin punya jaringan ini? Ibu Titin kayaknya, Bu. Ibu Titin ya. Oke. Ya. Oke, Mas Ibu Titin ya masih bermasalah. Baik, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mandiri ya dalam hal belajar, Makanya itu kompeten itu adalah bagaimana Bapak Ibu membaca suatu modul, kemudian memahami, kemudian bagaimana menganalisis gitu ya, menganalisis. Jadi kemampuan analisa. Jadi kalau di dalam tempat tugas, bagaimana nilai-nilai berakhlak harus saya terapkan, misalnya begitu ya. Jadi analisis kemampuan. Ibu lanjutkan lagi Ibu Titin ya. Silakan. Itu yang harmonis tadi Bu, berakar dari semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu, di mana seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun latar belakang sukunya dan agamanya. Kemudian loyal, kita harus loyal, setia kepada loyalitas dan kesetiaan ASN terletak pada ideologi dan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah, Bu. Serta adaptif, itu tadi situasi dari zaman yang senantiasa berkembang, membuat kita sebagai aparatur sipil negara harus dapat dengan cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan yang ada, Bu. Kemudian kolaboratif, dalam melaksanakan tugas kolaborasi di setiap unsur aparatur, kita harus bisa bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan untuk visi misi cita-cita bangsa, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi gitu ya. Jadi di dalam pelatihan dasar soal pegawai negeri sipil ini di sekitar 2-3 tahun ini adalah kemampuan analisa Bapak Ibu untuk memahami, karena ada MOC ya, 2 tahun. MOC berarti di situ, dan kita tidak ada lagi video seorang mengajar nih, ini loh maksudnya berorientasi pelayanan, ini loh Bapak Ibu punya pemahaman sendiri nih bagaimana itu. Oke, jadi berakhlak merupakan tekad dari seorang PNS gitu ya, bagaimana dia menjadi seorang PNS yang baik, yang profesional, yang bagaimana melayani masyarakat. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus sadar Bapak Ibu adalah seorang pelayan. Bagaimana sikap seorang pelayan? Ya Ibu, Bapak Ibu bayangkanlah kalau punya pelayan di rumah, maunya bagaimana, gitu kan? Kalau pelayanan judes gitu kayak saya gitu ya enggak bisa lah gitu jadi pelayan gitu kan. Pasti dicambuk terus sama majikan gitu istilahnya. Begitu juga kita, jadi memposisikan diri kita adalah sebagai pelayan. Kita bukan yang dilayani tapi kita yang melayani. Bagaimana sikap seorang pelayan gitu. Jadi Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian kita juga ada undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik, yaitu Undang-Undang 25 tahun 2009. Di situ ada. Kemudian ada standar pelayanan minimal yang harus kita patuhi, gitu ya, dan harus kita bentuk. Ini di dalam
semua organisasi gitu. Bagaimana pelayanan yang baik itu? Bagaimana tempat ruang tunggunya misalnya di rumah sakit atau di puskesmas gitu ya. Kemudian apa namanya? Aksesnya bagaimana untuk yang disabilitas ya. Itu ya. Jadi kita harus tahu ini dan kita harus bisa melihat situasi. Jadi gitu. Jadi sekarang saya minta beberapa orang berpendapat bagaimana Bapak Ibu akan mengimplementasikan nilai berakhlak ini dalam melaksanakan dalam tugas jabatan. Gitu ya. Jadi pelayanan misalnya di rumah sakit bagaimana, yang pengendali OPT bagaimana itu, kemudian yang di apalagi tadi di perikanan gitu ya, Pak Francois mana? Terlempar lagi ya dan sebagainya. Jadi bagaimana nilai-nilai berakhlak ini akan saya terapkan di dalam tugas jabatan saya. Saya minta nanti beberapa pendapatnya. Jadi NS yang pertama bertugas itu harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bapak Ibu pasti sudah punya nih, tugasnya seorang dokter apa? Tugasnya seorang pengendali OPT apa? Tugasnya apalagi perawat itu apa? Jadi semua punya tugas dan fungsinya apa. Jadi Bapak Ibu harus paham betul nih fungsinya apa, bagaimana cara melakukannya, gitu ya. Kemudian hasilnya apa? Itu harus memberi efek atau dampak kepada masyarakat yang bagaimana. Seperti Pak Muhammad Rizkan misalnya, berarti Muhammad Rizkan tadi yang mengendali OPT. Ya, siap Bu, pengendali OPT. Ya, misalnya pengendali OPT. Berarti Bapak bagaimana mengendali organisme pengganggu tadi itu supaya tidak ada di lahan-lahannya petani, kemudian sehingga hasil tani itu menjadi meningkat sehingga kesejahteraannya menjadi bagus, misalnya begitu ya. Dan itu Bapak harus fokus betul itu. Jadi bagaimana caranya? Jadi Bapak kan berarti itu untuk tanggung jawab gitu ya, akuntabel Bapak adalah Bapak harus paham Bapak punya tusi, bagaimana cara melaksanakannya, kemudian bagaimana output, kemudian apa namanya efek ya, dampak untuk masyarakat. Harus memberi dampak yang luar biasa pada masyarakat. Jadi Bapak di sini, Bapak Ibu semua ya, bukan hanya saya, cuma contohnya saja. Seperti pengendali OPT. Jadi kalau itu banyak OPT di tanaman-tanaman di masyarakat kan berarti hasilnya rendah ya. Berarti petaninya kasihan dong ya, penghasilannya berkurang atau turun gitu. Dan Bapak sebagai pengendali harus, aduh apa nih, ada hama lagi. Dan itu Bapak bentuk akuntabilitasnya adalah di sini. Kemudian bagaimana kalau ada yang hal-hal yang baru, misalnya OPT baru, berarti Bapak kan harus mempelajari terus itu kan ya, mempelajari terus bagaimana cara berkembang biaknya, kemudian bagaimana cara supaya untuk membasminya dan sebagainya. Itu berarti Bapak harus selalu belajar. Kemudian ketika Bapak sudah paham, Bapak membelajarkan kepada masyarakat ini loh caranya dan sebagainya. Kemudian apa namanya, Bapak harus selalu menciptakan suasana yang baik gitu ya dengan masyarakat, berhubungan dengan masyarakat. Karena berorientasi pelayanan tadi Bapak namanya senyum, masyarakat yang artinya mungkin pendidikannya bagaimana caranya supaya mereka mau menggunakan misalnya teknologi yang baru misalnya. Dan kemudian dan sebagainya. Kemudian Bapak itu tadi ya, dengan hal-hal yang baru berarti kita adaptif tadi sudah. Rangkaiannya sudah ada di situ. Kemudian inovasinya apa ini Bapak supaya membasmi itu, dan Bapak harus paham nih sekarang nggak musimnya lagi Superman gitu ya, nggak ada lagi Superman, Batman, kemudian Hulk gitu ya, Captain America, yang ada Avenger ya kan. Jadi Bapak ini harus membuat Avenger nih dalam lingkungannya. Jadi dari orang-orang yang hebat itu kemudian bersatu untuk menjadi hal yang luar biasa. Itu kan ya. Avenger kan gabungan dari orang-orang yang hebat gitu kan. Waduh, jangan dikira oma-oma enggak tahu Avenger ya, tahu lah kan. Kita ikut juga ya, itu kan kita termasuk yang harus mengikuti ya. Jadi perubahan-perubahan itu. Kan sekarang enggak zamannya lagi Superman. Superman bisa kalah dengan siapa itu kemarin itu ya. Jadi nanti dikasih apa? Kryptonite apa itu sudah habis tenaganya ya. Jadi harus ada gabungan itu jadi menjadi Avenger. Kita harus paham segala kelebihan dan kekurangan kita.
Oke, baik. Saya minta ya Bapak orang raise hand lah supaya menjelaskan bagaimana saya akan menerapkan nilai berakhlak ini di dalam tugas jabatan saya. Tidak usah saya tunjuk supaya raise hand gitu ya. Oke, Pak Andre. Terima kasih Bu. Jadi saya coba mengimplementasikan core value berakhlak ini dalam tugas saya. Sebelumnya mungkin pengantar, saya sebagai analis infrastruktur ditempatkan sementara di prasarana dan sarana infrastruktur kawasan, pemukiman, dan perumahan. Nah, di situ saya di bagian perencanaan sementara bertugas. Jadi harusnya Pak, harusnya Bapak di mana? Seharusnya saya di kawasan pemukiman, di monitoringnya. Berarti salah tempat ini, salah tempat ini. Tetap jabatannya sama, analis infrastruktur. Enggak, maksudnya urian jabatannya cocok enggak dengan tempatnya Bapak ini? Urian jabatannya? Iya, ya? masih cocok. Masih cocok ya? Iya, masih. Okay. Ya, saya coba mengimplementasikan yang pertama berorientasi pelayanan. Jadi tugas saya itu merencanakan misalnya ini jalan lingkungan seperti itu. Jadi dalam saya merencanakan ini tentunya ada survei. Survei ini jadi kita turun survei dulu, kita ketemu dengan masyarakat dan mungkin tidak semua masyarakat, mungkin key person-nya saja, misalnya aparat desa atau tokoh masyarakat. Terus kita lihat sebenarnya apa kendalanya di lapangan, jalan apa yang paling mereka butuhkan, jalannya seperti apa, apakah aspal atau rabat, dan jadi kita ada diskusi dengan yang menerima pelayanan kami, yang menerima manfaat seperti itu, dan juga tentunya tepat guna. Jadi apa yang kita rencanakan ini sudah tepat sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Kemudian juga mungkin setelah selesai diharapkan ada feedbacknya dari masyarakat seperti apa. Karena untuk pelaksanaannya kan nanti ini pakai pihak kontraktor. Nah, jadi itu juga kita berfungsi mengawas supaya hasil yang mereka terima itu betul-betul yang terbaik seperti itu. Nah, akuntabel itu jadi dalam pelaksanaannya ini kita bisa diaudit, jadi ada pengawasan seperti itu. Jadi dari perencanaan, pengawasan sampai pelaksanaan sampai monitoring pengawasan itu harus sesuai dengan aturan-aturan. Spek yang kita rencanakan dilaksanakan harus seperti itu, harus sama materialnya dan lain sebagainya. Nah, disitulah fungsi pengawasan. Karena kalau di dunia konstruksi ini sangat lumrah terjadi itu permainan di material, diturunkan speknya sehingga yang rugi masyarakat. Itu maupun dalam perencanaan, karena kita susun rencana anggaran biayanya, jangan sampai kita markup. Jadi kembali lagi mutu dan kualitasnya yang turun nantinya diterima masyarakat. Nah, kalau kompeten saya merasa terus belajar, ada inovasi-inovasi apa yang ada di dunia misalnya pembangunan ini. Misalnya ada teknologi terbarukan, misalnya ada alat untuk lebih mengefisiensikan pembangunan jalan seperti itu. Ya, kita pelajari itu bagaimana. Nah, setelah kita pelajari kita terapkan situ. Kalau harus kita melanjutkan studi, kita ada kesempatan melanjutkan, kita lanjutkan. Bahkan pun tidak hanya sebatas itu, bahkan kita kasih juga pengertian edukasi ke masyarakat, misalnya pembangunan jalan ini seperti ini, seperti perawatannya dan lain sebagainya. Itu kompeten. Kemudian harmonis, jadi di instansi kita tidak diskriminatif, maupun ketika kita turun ke lapangan, ke masyarakat, mau dia orang Bali, mau dia agama apapun, sama, perlakuannya tetap sama, pelayanannya kita tetap sama. Kemudian loyal, di sini setia kepada undang-undang Pancasila, tapi loyal juga di sini mengenai rahasia
rahasia dinas yang tidak harus kita bukakan. Misalnya dalam perencanaan kita punya anggaran sekian, tiba-tiba ada misalnya akan dilelangkan. Nah, kontraktor ingin tahu berapa sih yang dia bisa buat supaya dia bisa masuk, dia bisa memenangkan tender. Nah, itu kan rahasia dinas. Jadi kita upayakan, kita jaga, jangan sampai bocor. Seperti itu. Jadi selain setia kepada ideologi dan lain sebagainya, mengenai pemerintah Pancasila, di kantor pun kita rahasia-rahasia kantor kita harus jaga seperti itu. Kemudian adaptif. Nah, misalnya di lapangan kita menemukan, wah ternyata ini tidak cocok apa yang kita rencanakan dengan apa yang dibutuhkan di lapangan, mungkin karena survei awal yang tidak baik. Nah, jadi kita harus cepat menyelesaikan, lapor ke pimpinan dan lain sebagainya. Juga itu inovasi. Nah, inovasi ini juga tadi berhubungan dengan kompetensi itu juga tadi. Jadi kita kalau ada sesuatu yang baru dan itu sifatnya menguntungkan masyarakat, kenapa tidak kita coba seperti itu. Jadi ada inovasi, ide-ide baru. Jadi tidak hanya berpaku pada misalnya desain-desain yang lama, tapi misalnya kalau ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita, kita harus coba seperti itu. Kita coba saja dulu, tawarkan ke pimpinan, nanti pimpinan yang memutuskan seperti itu. Kemudian kolaboratif. Nah, di sini juga mengenai kerjasama. Jadi antar instansi itu kadang juga punya ego sektoral masing-masing, gitu. Nah, akan lebih baik lagi kalau ego ini dihilangkan seperti itu. Misalnya dalam perencanaan kawasan permukiman. Nah, di situ mungkin kita bisa kerjasama dengan sektor-sektor lain, misalnya dalam satu dinas ini, misalnya antara penyediaan infrastruktur dengan orang perumahan, kita sama-sama duduk sama-sama, kita merencanakan sama-sama. Ataupun misalnya kita butuh penyediaan airnya, pengendalian sungai dan lain sebagainya, harus bekerja sama dengan dinas lain terkait. Nah, kita juga harus bisa bekerja sama misalnya dengan dinas Cikasda, ataupun misalnya nanti dibutuhkan juga dinas kesehatan untuk karena pemukiman kumuh berhubungan dengan penyakit. Nah, kita berkoordinasi juga dengan dinas kesehatan. Jadi ada sinergi antara dinas-dinas terkait seperti itu, Bu. Nah, mungkin itu yang bisa saya aplikasikan nanti mengenai core value berakhlak ini. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Itu kerja keras, Pak, ya. Itu karena Bapak sampaikan sendiri tadi, waduh, yang biasa-biasa markup itu kan yang Bapak bilang itu biasa gitu ya, padahal itu yang harus dihilangkan. Itu biasa itu belum tentu baik gitu kan. Jadi jangan belum tentu benar. Jangan membenarkan yang biasa, tapi harus membiasakan yang benar. Tidak ya. Jadi jangan membenarkan yang biasa, karena yang biasa itu belum tentu benar, tapi harus membiasakan yang benar. Dan itu Bapak pasti banyak nabrak tembok gitu ya, karena aduh mereka sudah nyaman nih, sudah banyak di zona nyaman nih. Mereka beli Pajero dengan mobil dari uang-uang yang begitu, dari memarkup gitu kan. Dari yang harusnya misalnya membuat aspalnya berapa senti dikurangi, pasirnya harusnya dan sebagainya gitu, saya tidak tahu lah itu. Jadi yang harusnya semen ukurannya berapa kali berapa, 1 kali banyak gitu kan. 1 semen 1 truk gitu. Ini 1:1 nih, tapi 1 semen dengan 1 truk pasirnya gitu kan. Jadi mungkin Bapak bisa berkolaborasi juga dengan masyarakat, bagaimana mereka lah yang akan mengawasi pembangunan itu. Ini harusnya bla 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 bla. Jadi Bu, nanti Bapak Ibu ini kalau mereka ininya begini berarti tolong laporkan gitu ya, supaya langsung pengawasnya. Dan sampai pengawasnya juga komunikasi dengan kontraktor kan begitu. Ini jiwa-jiwa yang ini yang aduh luar biasa, Pak. Memang mudah-mudahan Bapak masih baru, Bapak Ibu masih baru, belum tercemari dengan hal yang begitu ya. Dan saya berharap ketika Bapak orang Palu, maka bangunlah Palu ini, jangan digerogoti, itu menjadi tidak bagus. Ya, Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu juga mempertanggungjawabkan tugas itu bukan hanya di dunia, tapi juga nanti ke akhirat. Dari mana kau dapat uang? Dari mana asalnya itu uang? Kau gunakan untuk apa? Ditanya semua nanti. Dan terlalu banyak harta Pak, lama nanti
perhitungannya di Padang Mas 1 ya, perhitungannya baru lama banget. Matahari katanya di sini Pak. Baru kita lama lagi karena uang kita banyak sekali, harta banyak sekali yang harus bertanggung jawab. Lebih baik tidak usah kaya karena cuma sedikit, nggak punya apa-apa, nggak ada yang ini, cuma amal saja bertanggung jawab ya kan. Oke, baik, terima kasih Pak Andre Kusuma sudah berbagi. Selanjutnya Ibu Ari. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk praktek aplikatif nilai-nilai berakhlak ini, kebetulan saya bertugas di Dinas Kesehatan Ibu di sesi kefarmasian. Kurang lebih garis besar tugasnya adalah pelaksana perencana kebijakan dan pelayanan di bidang pelayanan kefarmasian, pengelolaan kefarmasian, dan juga distribusi ya Bu ya. Kemudian untuk yang pertama pelayanan, karena kami di dinas itu sektor privat menjadi penerima layanan kami swasta, baik itu buat pedagang besar farmasi, kemudian usaha kecil obat tradisional, kemudian juga sesama birokrasi. Di situ ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit dan puskesmas serta klinik-klinik ya Bu ya. Kemudian di situ pelayanan yang kami berikan itu memang harus sesuai dengan tata aturan, memang karena kami pelaksana kebijakan, misalkan orang mengajukan perizinan PBF, mengajukan perizinan UPOT, kami memberikan pelayanan semaksimal mungkin, menerangkan secara dengan bahasa yang mudah dimengerti kepada para pengaju ini, agar mereka mampu mematuhi memang yang menjadi aturan bagaimana izin PPF itu bisa keluar ataupun izin UPOT tadi bisa keluar. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, karena memang terkadang ada tumpang tindih job description ya Bu ya. Jadi kami tetap bekerja sama, kemudian dengan rumah sakit, puskesmas dan klinik itu kami lebih ke pelaporan pelayanan kefarmasian dan juga distribusi obat-obat program pemerintah. Begitu Ibu. Kemudian untuk akuntabel, lebih ke mempertanggungjawabkan segala tindak, di mana aplikasi saya sendiri sejauh ini masih bila terikut dalam dinas luar, saya harus mempertanggungjawabkan, misalkan diberikan uang transport ataupun ini harus kami laporkan sedetail mungkin, termasuk juga dengan laporan kegiatan harus kami berikan sedetail mungkin juga ketika saatnya pelaporan nanti. Begitu juga dengan ketika memberikan izin keluar PPF ataupun dengan usaha kecil tadi juga harus sesuai benar-benar aturan yang tertulis dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk modul kompetennya terus belajar tadi, begitu juga dengan saya yang awalnya ditempatkan di pelayanan kefarmasian, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga melaksanakan tugas di sarana kefarmasian dan juga distribusi kefarmasian. Jadi mau nggak mau saya juga harus belajar di sektor yang lain, di seksi yang lain di dalam satu dinas kesehatan ini Bu. Untuk meningkatkan kompetensi saya yang tidak hanya terkungkung di pelayanan kefarmasian. Kemudian harmonis, itu saling peduli menghargai perubahan, itu jadi juga saling peduli antar sesama rekan kerja juga dengan sektor yang kami layani. Kemudian modul loyal mengutamakan kepentingan bangsa negara, ini lebih ke distribusi informasi ya Bu ya. Kami prakteknya bagaimana kami memberikan informasi kepada para penerima layanan ini dengan baik dan mudah dimengerti. Untuk adaptif, berinovasi terus-menerus, kami secara berkala waktu akan diberikan pelatihan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan aturan terbaru, sehingga kami dengan adanya aturan baru ini kami mampu berinovasi, tidak hanya stagnan di aturan yang lama, terus-menerus berinovasi. Kemudian modul untuk kolaboratif, itu tadi kami kolaboratif dengan beberapa organisasi seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit, puskesmas, dan juga Badan POM dan Balai POM setempat. Karena memang salah satu memang menjadi perhatian kami adalah obat, begitu di semua sektor dan semua itu harus kami bekerja sama dengan baik. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ari Hendarti. Pak Francois, coba yang di perikanan tadi ya. Ya, silakan. Bagaimana Bapak akan menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak ini dalam tugas jabatannya Bapak? Silakan. Terima kasih Bu. Pertama, jabatan saya itu adalah analis mutu hasil perikanan di bawah seksi pengembangan usaha hasil perikanan. Dan
di bawah bidang budidaya dan P2HP. Jadi kalau menurut saya implementasi core values berakhlak ini di bidang analis mutu hasil perikanan, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu dalam pengurusan surat izin usaha perikanan SIUP, kita harus memberikan pelayanan itu secepatnya, dan juga kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tidak hanya, menurut saya tidak hanya kita menunggu di kantor, tapi kita harus juga turun di lapangan untuk mengecek apakah suatu UMKM ini dapat diterbitkan surat izin usaha perikanannya itu apakah memenuhi syarat. Jadi kita harus turun ke lapangan untuk mengeceknya juga. Itu menurut saya adalah orientasi pelayanan. Yang kedua itu adalah akuntabel, itu harus bersikap jujur dan tanggung jawab, karena kita tadi mengenai surat izin kita harus tanggung jawab, dapat melaksanakan itu dapat secepat-cepatnya dan betul-betul sesuai apa yang memang, kalau memang dipersyaratkan seperti ini, kita harus betul-betul bertanggung jawabnya seperti itu. Tidak boleh namanya mungkin ini Pak kayaknya ini bisalah diterbitkan padahal belum memenuhi syarat. Itu menurut saya tidak bisa, tapi harus ada sesuai dengan persyaratannya. Yang kedua itu kompeten. Kita harus meningkatkan diri kita lagi. Contoh ini Bu, di dalam analisis mutu hasil perikanan ini nanti kita harus ada sertifikat namanya HACCP. Itu supaya kita dapat satu naik tingkat lagi menjadi pengawas mutu. Jadi sepertinya kita harus ikut itu lagi supaya kompeten diri kita juga bisa naik dan kita mampu lebih menguasai tentang bagaimana penjaminan mutu perikanan. Yang selanjutnya itu harmonis. Itu menurut saya kita harus bekerja sama dengan teman sekerja itu tanpa memandang mungkin latar belakangnya suku atau budaya. Yang selanjutnya itu adalah berkolaboratif. Ya, kolaboratif Bu. Itu Bu. Ya. Selanjutnya kolaboratif. Sudah tadi. Ya, loyal, yaitu setia kepada undang-undang. Jadi kalau menurut saya karena ada undang-undang perikanan atau peraturan-peraturan menteri Kementerian Perikanan, jadi menurut saya sudah ada prosedur-prosedur tentang analis mutu hasil perikanan, bagaimana suatu produk ikan itu dapat dikatakan dapat bermutu. Menurut saya itu kita harus sesuai dengan undang-undang ataupun dengan peraturan dari kementerian. Itu menurut saya, Bu. Selanjutnya yaitu harmonis. Itu tadi harmonis, Bu. Ya. Kalau adaptif? Ya, selanjutnya adaptif. Adaptif belum, Bu? Ya. Ya, adaptif menurut saya itu kita harus dapat menyesuaikan diri. Mungkin ada suatu produk-produk baru dari UMKM, kita harus dapat mengerti juga ternyata di bidang ini, ikan ini mungkin bisa dibuatkan produk-produk baru sesuai dengan zaman ini. Ternyata bisa dibuatkan kerupuk, mungkin dibuatkan bakso begini, atau dibuatkan apa lagi yang sesuatu yang baru. Jadi kita bisa dapat mengembangkan di situ. Yang selanjutnya kolaboratif, yaitu kita dapat bekerja sama. Yang contohnya ini kita dapat bekerja di tanggal 9 nanti ini dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini di tanggal 9 Juni nanti ini akan bekerja sama dengan UMKM dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana tentang pengolahan ikan yang baik. Jadi itu menurut saya tentang core value berakhlak di jabatan saya di analis mutu hasil perikanan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Francois. Jadi Bapak Ibu tentu saja masih banyak tugas jabatan Bapak Ibu ya. Jadi yang
berakhlak ini memang betul-betul bagaimana Bapak Ibu yang utama sebenarnya berorientasi pelayanan. Pelayanan itu bagaimana kita melayani ini menjadi lebih mudah, ya, efektif, efisien, tepat guna, itu tadi yang seperti Pak Andri sampaikan, ya kita harus mengambil nih dari masyarakat apa sih yang mereka butuhkan, gitu kan. Jadi pelayanan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakatnya butuhnya got kok dibikinkannya jalan misalnya gitu ya. Jadi yang kebutuhan utamanya apa nih duluan. Tapi nanti waduh anggarannya ternyata yang dari apa namanya ya biasanya dari anggota DPR gitu ya yang ini ternyata untuk jalan padahal yang dibutuhkan got gitu. Jadi tidak sesuai. Memang jalannya bagus tapi gotnya mampet bikin banjir apa semua gitu. Jadi saya rasa itu semua kita bisa dari situ ya kita bagaimana orientasi plan kita adalah bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat, bagaimana meningkatkan. Sama seperti Pak Jemli. Pak Jemli ini dokter umum ya? Ya. Iya, Bu. Dokter umum misalnya ya. Jadi misalnya Bapak bisa melihat oh ini kok banyak sekali misalnya penyakit apa yang datang di situ ya. Kenapa orang di mana? Jadi apa yang terjadi di sana sebenarnya? Kenapa banyak ini? Jadi mungkin tidak ada ya kalau dari rumah sakit tugasnya misalnya untuk ke lingkungan misalnya tidak ada gitu. Tapi mungkin bisa memberi masukan-masukan kepada puskesmas. Bagaimana Pak Jemli? Tidak sampai ke ini ya? Enggak, biasa yang di puskesmas, Bu, yang di puskesmas ya. Oke, jadi mungkin ini rujukan-rujukan nih dari puskesmas nih yang ke rumah sakit gitu ya. Kenapa dari puskesmas sana banyak sekali rujukannya penyakit ini? Jadi mungkin ada ide-ide misalnya, jadi itu berarti yang mengajarkan gitu ya kepada teman yang lain bahwa ini kok kasus ini kok banyak sekali di sini. Sebenarnya apa yang terjadi gitu ya, mungkin ada lokakarya atau ada apa gitu yang dilakukan oleh para dokter gitu kan mengenai bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Entahlah apa saya tidak tahu. Tapi yang dipenting di sini adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Yang dokter mungkin concernnya bagaimana menyehatkan masyarakat dan lingkungan. Jadi lingkungan juga harus sehat misalnya. Kemudian yang di perikanan, bagaimana produksi ikan, mutu ikan, olahan ikan di Sulawesi Tengah yang begitu banyak ini naik gitu ya. Jadi membuat kesejahteraan bagi nelayan gitu. Bagaimana katanya ikan banyak tapi nelayannya kere terus. Harusnya sejahtera dong gitu. Jadi bagaimana itu yang harus menjadi keprihatinan. Itu Pak Francois memikirkan nelayan sampai benjol-benjol gitu ya. Jadi itu karena memikirkan nelayan sampai benjol kepalanya. Jadi memang harus bekerja keras, apalagi ya, perikanan. Kemudian ini semua kayaknya tugasnya yang berhubungan dengan masyarakat langsung. Yang kesehatan dengan nyawanya manusia, yang di pertanian perikanan itu berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu ya. Jadi Bapak Ibu SOP harus dijalankan dan ketika SOP itu tidak memberi tidak berpihak kepada masyarakat, minta diganti dong SOP-nya gitu. Kayak ini bikin susah nih, ribet nih ngurus izin harus begini-begini, bagaimana kok lebih disingkat. Jadi ini supaya keadaan lebih baik. Itu tadi ya adaptif, perubahan-perubahan itu bagaimana orang sekarang maunya cepat gitu. Bagaimana kita mempercepat layanan. Bagaimana kita membuat bagus nih layanan. Jadi aduan-aduan itu, aduan masyarakat akhirnya menjadi tidak ada lagi. Atau paling tidak tinggal sedikit gitu ya. Makanya ada namanya perbaikan tiada henti dalam hal pelayanan. Jadi bagaimana kita selalu mengembangkan kemampuan kita. Jadi mengembangkan kemampuan kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain yang ada di Indonesia. Misalnya ada kasus di Sulawesi Tengah misalnya tentang penyakit ikan kan ada penyakitnya juga ya, ada hamanya juga ya. Ya kemudian apalagi yang memang OPT ya memang banyak sekali. Jadi saya kemarin diinformasikan sama ibu-ibu gitu ya bahwa tomat mahal 1 kilo 15.000. Saya senang dengarnya gitu ya. Yang asal membawa dampak petaninya itu menjadi sejahtera gitu. Kenapa saya senang? Saya tidak sedih gitu ya bahwa tomat mahal, rica mahal. Karena saya nanam Pak waktu pandemi itu kan saya nanam ya namanya rica, namanya setengah mati ternyata ya kan. Waktu pagi saya siram, sore saya siram masih segar-segar. Pagi ya kan, apa saya cari belalang, ya Allahu Akbar.
Ya sudahlah, saya berarti berbagi dengan belalang gitu kan. Jadi ya positif thinkingnya ada. Terus kemudian apa, Rica, bagaimana itu tiba-tiba mati gitu ya. Oh ternyata apalah yang apa jadi Bapak yang lebih tahu lah, daunnya jadi melungker-melungker gitu ya. Jadi saya bilang, wah apa semua ini? Begitu banyak penyakitnya ya, ada OPT. Jadi ternyata bukan hanya tanam, bukan hanya maaf gangguan. Baik, jadi ternyata begitu. Jadi saya bilang bagaimana ini supaya masyarakat petani ini sejahtera, gitu ya. Jadi saya betul-betul memang dari dulu tidak pernah mengeluh kalau rica mahal gitu ya. Paling-paling ya sudah belinya tetap 5.000 gitu ya. Dapatnya untuk 1 kali masak ya sudah beli lagi besok gitu. Saya tidak pernah mengeluh. Tapi ternyata begitu saya tahu bahwa menanam itu Pak, waduh, itu saya bilang ini cuma 10 pohon nih, 10 pot. Yang 10 hektar ya, yang 1 hektar dan tanam itu kemudian berpenyakit semua, waduh memang stres ya kan. Jadi bagaimana Bapak menghilangkan itu? Jadi saya bilang wah luar biasa ini. Ada Pak Rizkan, jadi dengan apa namanya, bagaimana itu bisa dihilangkan ini OPT ini ya. Jadi saya apa namanya, saya ingat sekali bagaimana menanam tomat nggak tumbuh-tumbuh. Nah, jadi begitu tumbuh satu, aduh, dimasak, dibikin sambal rasanya enak sekali sambal saya, padahal karena apa, tomat hasil kebun sendiri, Rica hasil tanam sendiri gitu ya. Jadi itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Jadi Bapak Ibu tentu saja kalau Bapak Ibu bisa menghilangkan itu semua, petani sejahtera, jangan sampai yang sejahtera tengkulaknya gitu ya. Jadi bagaimana mengedukasi juga para petani gitu ya, mengedukasi para petani. Terus jangan sampai petani itu ikut-ikutan gitu, karena di sana hasilnya banyak, kemudian oh tanam juga semua tanam itu, ya kan? Biasanya begitu hasilnya, akhirnya begitu panen raya hasilnya drop. Ya, saya rasa mungkin itu tugasnya Pak Rizkan, Pak Arief dengan Ibu Titin ya, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya jangan ikut-ikutan lah, karena rica mahal semua tanam rica. Ya kalau begitu panen semua kan turun harga. Jadi edukasi bukan hanya soal menanam, bagi pola pikir juga harus diedukasi pada masyarakat. Saya kira begitu ya, baik yang Pak ini yang di apa tadi perumahan, kemudian yang dokter, yang di apotek, yang di perawat, yang di apa namanya, di ketahanan pangan atau di apa ya, ketahanan pangan ya, yang di apa namanya, dan yang lain-lain ini pasti itu ya. Jadi bagaimana kita berorientasi pelayanan, utamanya adalah berorientasi pelayanan, bagaimana melayani yang baik dengan akhlak tadi itu ya, akuntabel, kemudian jadi kita bertanggung jawab, kita rencanakan apa yang kita lakukan, kemudian kita pertanggungjawabkan itu, gitu ya, kita pertanggungjawabkan itu apa-apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang belum kita lakukan itu akan kita lakukan berikutnya. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih, tusi-tusi ini outputnya apa, memberi dampak apa kepada masyarakat. Jadi kalau masih ada kendala belum terlaksana dengan baik itu masalah, gitu kan. Kalau misalnya nilainya harus 10, tapi Bapak Ibu baru dapat nilai 6, berarti harus ditingkatkan, gitu ya. Bukan berarti masalah itu berarti 0 atau nilai 3. Bisa jadi 7, tapi saya ingin jadi 9. Nilai yang lain sudah bagus nih, 7, saya ingin jadi 9. Yang ini saya mau jadikan 9, misalnya. Jadi masalah-masalah di TUSI itu bukan berarti Bapak Ibu tidak bekerja dengan baik. Saya sudah bekerja, tapi saya rasa masih belum maksimal. Belum mengenai dampak, belum berdampak pada masyarakat. Misalnya begitu. Jadi berakhlak. Bapak Ibu paling tidak pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah disiplin, ya, disiplin melaksanakan tugas, disiplin kehadiran. Saya paling alergi kalau Bapak Ibu tidak datang, terutama di Zoom ini tidak tepat waktu gitu ya. Jadi karena jaringan, jadi Bapak Ibu harus tahu jaringannya bagaimana hari ini. Berarti Bapak Ibu harus kemana ketika jaringannya tidak bagus, gitu ya, supaya jangan sampai ketinggalan. Karena saya kalau menjadi pimpinannya Bapak Ibu itu kok datang ke kantor terlambat, saya tidak ada alasan. Gitu. Bagi saya tidak ada alasan, no excuse gitu. Jadi tidak ada alasan.
Kenapa? Jadi, oh saya sibuk antar anak sekolah. Memangnya saya tidak pernah punya anak antar sekolah, anak sekolah gitu ya. Tidak ada, karena saya ibu-ibu ya, jadi saya tahu paham tugasnya ibu-ibu gitu ya. Bapak-bapak lambat, lebih sial lagi bapak-bapak lambat. Kecuali maaf Bu, ban bocor. Nah, itu enggak bisa diprediksi ya, ternyata nginjak paku di jalan. Itu baru bisa. Tapi kalau yang ini malas saja kalau bangun lambat gitu ya. Jadi tidak ada. Baik Bapak Ibu, jadi diawali tugas itu dengan disiplin. Disiplin itu berarti disiplin juga mempelajari apa tugas saya. Disiplin itu bukan hanya cuma soal waktu kehadiran dan pulang kerja, tapi disiplin bagaimana kita bekerja, berkinerja gitu ya. Jadi mari kita berderap ya, ketika masyarakat juga maunya cepat, kita harus cepat. Gitu ya. Kalau masyarakatnya lambat, mari diajak cepat gitu. Karena nanti ketinggal dengan daerah lain atau negara lain. Supaya kita setara nih, supaya semakin maju kita, tidak menjadi negara berkembang terus. Jadi di tangan di pundak Bapak Ibu lah beban ini saya titipkan, karena saya alhamdulillah 2 tahun lagi saya minta pensiun gitu ya, karena saya mau minta pensiun di 60 saja ya. Saya rasa sudah cukup saya bekerja dari umur 21 tahun gitu. Jadi saya insya Allah saya semua beban ini, negara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi Bapak Ibulah yang akan memperbaiki keadaan di negara kita ini, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan kayaknya waktunya tinggal 3 menit ya. Silakan Ibu Putri Jelita. Iya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ingin bertanya seputar tugas Bu. Di pembelajaran agenda 2 pada hari kelima tanggal 4 Juni 2022. Tugas itu Bu ada learning journal kedua, poin A ketentuan sama dengan tugas sebelumnya. B waktu pengumpulan 259 WITA. Sedangkan pada learning journal ke-1-nya itu Bu dibuat dalam bentuk rekaman suara. Apakah untuk learning journal keduanya juga dalam bentuk begitu Bu? Iya. Atau mana? Terima kasih. Sama, iya sama. Learning journal semuanya suara. Dan pengumpulannya hari itu ya, hari ini berarti hari ini tugaskan. Kalau hari kelima berarti kalau hari ini berarti hari ini. Kalau besok berarti hari ini besok gitu ya. Hari ini. Jadi hari ini itu di tanggal yang Bapak Ibu asinkronus ya. Jadi belajar mandiri. Bu, untuk materinya Bu mohon izin apakah tentang bercerita tentang pengalaman, kalau di jurnal pertama kan bercerita tentang pengalaman pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Jadi untuk bikin jurnal keduanya juga akan topik yang sama Bu atau topik? Ya, jadi kalau hari kedua kan Bapak Ibu ada sinkronus nih, asinkronus. Berarti ya pembelajaran di asinkronus. Bagaimana mungkin ada tugas individu, ada tugas kelompok, pengalaman belajarnya apa yang bisa dipetik dari situ gitu. Itu learning journal gitu ya, apa yang didapat hari itu gitu. Terima kasih Bu. Ya, oke. Masih ada lagi Bu, izin minta nomor HP-nya Bu. Ya, apa itu Nomor HP-nya Ibu boleh tidak? Oke, 0853 saya lupa 2594 96 6608. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, kayaknya ada di bahan tayang saya kayaknya. Oke. Baik, Bapak Ibu, Pak Azamli silakan raise hand ini. Ya, makasih Bu, mau bertanya masalah tugas. Silakan. Iya, yang untuk tanggal 6 Juni yang tugas kelompoknya Bu mengenai analisa kasus itu diminta cari dan pelajarilah analisa kasus yang terkait dengan 7 mata pelatihan pada agenda 2 dapat berupa video maupun narasi. Itu maksudnya kasus seperti apa ya Bu? Ya, oke. Jadi kasus karena Bapak Ibu adalah pelayanan gitu ya, pelayanan. Karena kita ini pelayan gitu. Jadi Bapak Ibu melihat mencari kasus, baik berupa video satu kasus itu atau yang apa ya, yang bukan elektronik lah, atau elektronik tapi berupa
surat kabar ya, surat kabar elektronik gitu. Bisa, atau kalau di mercusuar ya di screenshot itu beritanya gitu. Itu tentang bagaimana pelayanan publik. Tentu saja yang buruk atau kejadian ya tentang pelayanan publik yang tidak baik gitu, karena kasus gitu. Kalau kasus itu pasti pelayanan publik yang tidak baik. Jadi sehingga dianalisis di situ apanya yang kurang di sini, apanya yang belum terimplementasi. Ya, kemudian ada gagasan yang harusnya bagaimana. Gitu. Misalnya buruknya pelayanan KTP di mana, atau pelayanan di kelurahan misalnya. Ada banyak itu di YouTube gitu ya, atau di berita-berita misalnya berita 1 atau Kompas itu ada misalnya di Medan sana bagaimana wali kotanya marah karena bla 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 ada itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menganalisis itu gitu. Jadi apanya yang salah, apanya yang belum, harusnya bagaimana dan sebagainya. Gitu ya, jadi cari kasus. Bukan kasus yang diri PNS, bukan ya. Gantung diri karena dia tidak tahu menggunakan laptop misalnya. Bukan kasus yang kriminal ini ya, kasus bagaimana bisa jadi menjadi kriminal, atau misalnya kasus jual beli jabatan misalnya, berarti kan ada di situ berakhlak, itu pasti ada ketika pelayanan itu tidak berjalan dengan bagus. Kasusnya barangkali bisa diangkat dari keluhan masyarakat atau wartawan yang membuka. Itu kira-kira Pak Jemli. Ya Bu. Ya, Oke, jadi yang ketika penugasannya kurang jelas nanti bisa dihubungi saya lewat WA ya. Jadi saya membuka itu. Ya. Baik, Bapak Ibu, kayaknya sudah 2 jam ya saya menemani Bapak Ibu. Luar biasa sekali, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Pak Francois ya, saya maaf Pak, Bapak mungkin masih sakit, tapi saya paksa Bapak harus masuk di dalam room ini. Karena bukan untuk siapa, tapi untuk Bapak juga, dan untuk Bapak Ibu semua saya berterima kasih sudah hadir di sini dan mengikuti materi ini dengan baik, dan atas apresiasi Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi banyak kekurangan yang ada dalam saya, karena kesempurnaan itu milik Allah semata dan kita manusia banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Saya minta maaf atas mungkin kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, dan mungkin kekurangan dalam penyampaian substansi yang tidak berkenan di Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi nanti tanggal 7 juga tidak salah ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, jaga kesehatan dengan baik, masih panjang perjalanan Bapak Ibu untuk menyelesaikan latsar ini, dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan saya kembalikan kepada Ibu Muli, silakan. Iya, baik. Makasih banyak Bu Vivi. Ya, terima kasih. Oke, baik ya. Boleh di stop recordnya dulu Pak?